Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyati wa ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dalam acara Tajasan, tanya jawab santai. Kembali bersama kami pada kesempatan kali ini, kami berusaha untuk menjawab dan membahas beberapa pertanyaan daripada netizen yang telah masuk kepada kami. Sekitar ada 6 pertanyaan. Tentunya kita masih ditemani bersama Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang persoalan maupun pertanyaan ataupun bab-bab yang akan kita bahas, alangkah indahnya jika kita membuka pertemuan kita dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Untuk ini akan diimami oleh Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Tafadhal Ustadz. خصوصا لقضاء الحاجات وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم ويطعنا بأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ولكل ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik pemirsa, kita tidak perlu untuk berpanjang lebar. Kita akan membahas tentang pertanyaan yang pertama yang masuk kepada kami. Ini dari saudara kami. Jadi begini Ustaz, ini pertanyaan yang pertama ini adalah tentang sholat. Sholat. Tentang sholat. Saudara kita menanyakan, sholatnya itu terlambat. Nah, kita anggap atau kita ilustrasikan ini adalah sholat zuhur. Sholat zuhur yang terlambat dalam artian sholatnya itu sudah mendekati sholat asar. Nah, begitu sholat dapat 2 rakaat di pada pertengahan sholat tersebut, itu sampai waktu asar, azan berkumandang di masjid. Nah, itu bagaimana? Apakah sholatnya itu harus di stop, nunggu azan selesai, atau diteruskan aja sholatnya itu? Nah, hukumnya bagaimana itu? Apakah boleh aja atau? Jadi sembahyangnya ini sudah di akhir waktu lagi saya tuh? Di akhir waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam khusus buat kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin. Pemirsa yang berbahagia, tentang sholat, sebagaimana kita ketahui, yang pertama adalah hukumnya fardhu ain. Wajib perorangan. Artinya sembahyang 5 waktu ini dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh adalah kewajiban setiap orang muslim balik mukallaf untuk mengerjakan setiap hari sebanyak 5 kali. Munnya kada menggawi bado dosa besar. Dosanya dosa besar lah. Dosa besar karena termasuk rukun Islam nomor 2 setelah syahadat tentunya.
Nah, umpama sembahyang tadi contoh kita anggap ilustrasinya sembahyang zuhur tadi kan. Nggih. Sembahyang zuhur itu sebagaimana kita ketahui bersama waktunya adalah mulai sedikit atau tergelincir sedikit matahari dari tepat di atas kepala. Nggih. Umpamanya matahari itu tepat di atas kepala jam 12 pas umpamanya waktu setempat. Nggih. Berarti lewatakan sedikit jam 12 lewat 5 menit kan. Lewat 10 menit kan, sehingga matahari itu sudah berpindah sedikit ke arah barat dan bayangan kita terlihat sedikit di arah timur. Itu masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Waktu zuhur. Tergelincir matahari dari tepat di atas kepala kita. Ini waktu yang paling afdal Bapak Ibu. Jadi para pemirsa yang berbahagia, waktu salat itu kesemuanya nih, semua sembahyang wajib, fardhu lima tadi, paling bagus itu waktunya adalah di awal. Di awal waktu. Di awal waktu. Zuhur katakanlah kalau memakai panduan Wita sekarang taruhlah jam 12 lewat 25 umpamanya. Iya, setengah satu lah. Ya, asar umpamanya jam 4 kurang 15 menit. Iya. Maghrib katakanlah semisal jam 6 lewat 25 menit. Isya jam 7.30 dan subuh umpamanya jam 5 pas subuh. Yeah. Nah, di awal waktu itulah hendak orang azan kah? Kadada yang azan kah? Apabila waktunya sudah sampai sesuai jadwal yang ada, maka kita segera sholat. Segera langsung digawe sembahyang, kada perlu menunda kaidah, apalagi para habis waktu. Yeah. Ini yang paling afdal. Cuma kadang-kadang kita itu kan banyak kesibukan. Nah itu betul. Nah, itu. Kesibukan gawean nang ya memang tuntutan hidup kita begawi di kantor, di pahomaan, di mana-mana lah. Sehingga kadang-kadang sembahyang ini terpaksa tertunda. Walaupun sebetulnya menunda itu kada boleh, cuma terpaksa tertunda karena pekerjaan yang belum selesai, umpamanya toh, atau awak kita pas lagi rigat banajis belum bersih belum suci, sehingga memaksa sholat kita itu sampai di pertengahan waktu atau nang kayak pertanyaannya parak habis waktunya. Nah, adapun apabila sudah parak habis waktu sholat itu, nah kayak zuhur tadi sudah jam 3:30. Sedangkan asar kan umpamanya tuh jam 4 kurang seperempat. Inya sembahyang zuhur jam 3:30. Parak sudah habis waktu zuhur. Itu di dalam fikih masuk kategori waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu nang haram sembahyang gara-gara menunda-nunda sampai para keluar atau habis waktunya. Waktu tahrim tadilah jangan diamalkan. Maksudnya jangan diamalkan ketujuh sembahyang berlambat. Nah, boleh bagus di awal waktu. Cuma ketika kondisi terjadi nang kayak ini jam 3:30 atau lebih sedikit ya, dia angkat usolli fardhu zuhri dan seterusnya, Allahu Akbar. Dia kayak biasa baca Fatihah, rukuk, sujud kedua, bangkit berdiri. Pas di rakaat nang kedua, azan waktu asar berkumandang di masjid atau musalla. Pertanyaan tadi, apakah sholatnya lanjut atau stop? Stop, bertahan, dan hukum sembahyang kayak apa? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, penggemar setia tajasan yang berbahagia, umpama terjadi nang kayak ini, sembahyang di akhir waktu, angkat takbir sudah, rakaat pertama terlewati, di rakaat kedua posisinya kita orang azan, maka lanjutkan saja. Lanjutkan sampai selesai sebagaimana biasa, rakaat kedua, ketiga, keempat salam. Kada perlu jeda, kada perlu bermandak, lagi bahasa. Berarti tidak usah menunggu azan selesai. Kada usah. Langsung aja. Lagi batal stop bahasa, kada usah. Kenapa? Yang namanya sholat itu, apabila kita sudah angkat takbir Allahu Akbar di waktu zuhur,
Setelah takbir itu orang azan. Itu Allahu Akbar, zuhur tadi. Nggih. Hanya tutong bertakbir, azan asar orang. Ngomong itu. Nggih. Apalagi di pas rakaat sudah. Kenapa Pak? Di dalam fikih itu hukumnya tetap ditulis sebagai adaan tunai. Ditulis, dihitung kita itu mengerjakan di dalam waktunya. Asal sudah sempat Allahu Akbar. Yang penting paling utama takbirnya di waktu zuhur. Yang utama takbirnya di waktu zuhur. Urusan baca Fatihah hanya rukuknya rakaat kedua, tiga, empat, tak asar tetap dianggap adaan tunai, bukan dianggap qadaan atau keluar waktu. Jadi lanjutin sembahyangnya. Coba tadi jangan diamalkan. Jangan tiap kali sembahyang karena di akhir waktu terlambat. Ini adalah masuk waktu tahrim. Waktu nang haram sholat di situ. Kenapa? Karena menunda-nunda sampai mendekati waktu berikutnya. Nang paling bagus, begitu waktunya sampai langsung ambil wudhu. Orang azan yang ada kan langsung wudhu, langsung kerjakan sembahyang itu. Kalau berjamaah lebih baik lagi. Itu luar biasa. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa dipahami si penanya. Jadi sepertilah tadi kesimpulannya, sholatnya tetap sah dan tetap dilanjutkan apapun yang terjadi. Baik, ini Ustaz, untuk yang pertanyaan yang kedua ini sepertinya hal yang layak atau yang memang kayaknya nyamannya kayak itu. Kisah apa sekarang? Ini kisah membaca Al-Quran atau mengaji. Nah, mengaji, oh ya. Kalau mengaji itu, umpamanya nih mengaji, kita mengaji setelah sholat, tapi kita sambil senden, terus kaki kita bonjol, nah, layeh-layeh, apa sambil jalan atau ya pokoknya, tapi mengaji. Nah itu apakah itu boleh? Gitu loh. Pertanyaannya boleh atau kada itulah. Pemirsa setia channel Al-Kausar Multimedia yang berbahagia, membaca Al-Quran perlu kita pahami dulu adalah ibadah yang sangat afdal. Sangat afdal lah. Afdal. Hukumnya sunnat muakkad. Sunnah muakkad. Belum sampai level wajib kecuali benazar. Nah, benazar itu kan berjanji nih. Ulun umpamanya bila naik kelas atau lulus suatu ujian atau diterima lamaran di sebuah lembaga atau perusahaan atau ampi garing hendak baca Quran sekian ayat, sekian halaman, sekian juz, itu benazar. Bila hajatnya kabul, otomatis nazarnya wajib digawi. Wajib itulah. Nah, selain nazar yang kayak itu, otomatis kapanpun dia manapun hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sangat dianjurkan Nabi, sangat ganal pahalanya. Ini poin pertama. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran adalah memang kitab suci umat Islam, mukjizat Nabi yang paling besar. Membacanya adalah ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Hitungan pahalanya itu per huruf. Per huruf. Per huruf. Berarti baca bismillahnya sudah berapa huruf? Hitung seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung hurufnya. Kata begini Rasulullah dalam sebuah hadis yang cukup agak panjang. Artinya ujar Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Walakin alifun harfun. Walakin al-alifu harfun, alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, atau kama qala Nabi. Aku jadi Nabi kada memadahkan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf. Alif satu huruf. Lamnya huruf yang lain satu huruf lagi. Mimnya satu huruf. Pahala paling sedikit minimal orang yang membaca Quran tidak dalam sembahyang, bahkan ini kada berwudu atau sudah batal wudunya, membaca Quran itu pahalanya minimal satu huruf kali 10. Minimal itu? Minimal. Masya Allah. 10 kali lipat. Paham gak? Kada kah? Masuk ke hati kah? Apalagi khusyuk. Ini nang kada tahu apa-apa.
membaca asalkan bacaannya benar. Nggih. Nah, mau anak bujur belajar tilawati, iqra dan yang lain. Itu 10 kali lipat per huruf pahalanya. Masya Nah, paling sedikit. Nah, bayangkan namun sehari kawa sehalaman. 1 juz. Masya Allah. Apalagi kawa khatam sehari. Nah, itu poin-poin yang paling penting dulu. Sunnah muakkad. Namun para pemirsa yang berbahagia, karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, menjadi panutan utama umat Islam. Tentunya syarat mendapatkan pahala yang luar biasa itu tentu dengan adab yang baik. Ada aturan main membaca Al-Quran. Nang kada kawas sembarangan, nang kayak membaca koran, baca komik, membaca WA. Ada kayak itu. Bang, adabnya ada beberapa adab yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan. Satu adabnya itu membaca Quran berwudu dalam keadaan suci. Junub Bang, mandi wajib dulu. Nah, adapun tentang wudu dan mandi wajib sudah kita bahas pada segmen sebelumnya. Silakan tonton di kajian part sebelumnya. Berwudu. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih, suci. Pakaiannya bersih, suci itu sama. Suci itu kada benajis. Setelah kada benajis, bersih pula. Nah, berminyak harum di tempat yang mulia, di tempat menang bersih suci juga tempatnya. Adab-adabnya antara lain menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Itu adab baca Quran antara lain menghadap kiblat. Nah, kemudian juga yang tidak boleh diabaikan adalah membaca Al-Quran wajib ini dengan belajar, maksudnya dengan ilmu Quran tajwid. Wajib bertajwid ya? Wajib bertajwid, artinya harus belajar dulu kayak apa makharijul huruf, menyebut huruf alif sampai ya itu di mana andaknya belajar. Kadang kuasa kehendak dapat buku di toko dibaca, kadang itu belajar hukum tajwid, izhar, idgham kayak apa, dengung itu kayak apa, mat panjang atau wakaf itu kayak apa, itu wajib bertajwid. Nah, di antara sekian adab-adab yang tadi, mungkin ada adab yang lain di lebih panjang. Tentunya, nah semakin lengkap adabnya, semakin ganal pahala. Semakin bagus itulah. Ulama memadahkan, bila sedang membaca Quran, sama halnya sedang bermunajat atau bahasa kita itu berpandir langsung laut Allah Ta'ala. Karena kalam Allah, kita membaca sama dengan ngomong kepada Allah langsung. Masya Allah. Nah, benar pahalanya. Tentunya jangankan berhadapan lawan Tuhan pencipta alam semesta, lawan bos di kantornya ya Pak. Bila berpandil dipanggil tunduk, pakaian sopan, rapi, bersinggih pun dengan sikap sempurna, tunduk macam-macam. Menghadapi paguruan kuitan ya Pak. Menghadapi para ustadz atau kiai kayak apa, apalagi menghadapi Tuhan. Istilahnya itu adabnya lebih sempurna, tentu lebih baik, lebih ganal Pak. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja membaca Quran di semua tempat, di semua keadaan, tetap sunnah muakkad. Tapi yang terbaik adalah adabnya pelan-pelan dipelajari dan dipakai. Nah, bukannya kada berpahala sambil selonjoran, sambil layah-layah, sambil barabahan, sambil melatih HP, nonton TV. Sebetulnya sah-sah saja, cuma dari segi adab kurang sopan. Jadi di segi adab yang kurang sopan, kalau dapat pahala tetap dapat pahala. Jadi intinya itu adalah bila hendak baca Quran, belajar ilmunya, belajar adabnya, sampai betul-betul sempurna dan dapat pahala yang maksimal. Begitu kira-kira. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, ketika kita pas sholat tiba-tiba ayatnya lupa, kita kan habis membaca surah Al-Fatihah, kita kan membaca ayat,
tiba-tiba lupa ayat ini kan surah-surah pendek Boleh. termasuk. Nah, ya barangkali kan ini lagi tahap menghafal. Tahap menghafal. Nggih, tahap menghafal terus tiba-tiba lupa. Nah, itu apakah kita menunggu sampai ingat atau kita stop aja di situ terus lanjutkan lagi salatnya itu atau bagaimana itu? Sembahyang imam baca Fatihah, lalu baca ayat atau surah, kada ingat sambungan ayatnya. Nggih. Nggih. Ya, semisal misalnya setelah baca Yasin, ingat lagi sambungannya kan? Panjang banget sambungannya. Nih, itu apakah kita harus lanjut atau kita ganti surah kah? Misalnya ganti surah lainnya lebih pendek misalnya. Iya. Nggih. Jadi saudara atau saudari penanya yang terhormat, perlu kita pahami juga ini, Nggih. di dalam sholat 5 waktu itu kan ada yang namanya syarat. Nggih. Syarat itu harus dipenuhi sebelum masuk sembahyangnya. Nggih. Ada nanti bagian, ada namanya rukun. Rukun. Ada syarat, ada rukun. Rukun itu adalah parsial, bagian-bagian atau step-step dari ibadah itu sendiri, tahapan-tahapan ibadah dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Itu rukun namanya. Berarti rukun ini tidak boleh tertinggal setelah Wajib, lah. karena komponen paling penting, komponen wajib. Ya, urgent lah. Ada dalam sembahyang itu sunnah sholat. Nggih. Hal-hal yang apabila digawi kan dapat bonus pahala tambahan. Nggih. Tapi bila kata digawi, kata dibaca, Ya kada apa-apa kada katalah. biasa, Oh, kada kada apa-apa. biasa. Nggih. Nah, ada juga yang perlu diwaspadai, pembatal sholat, perusak atau pembatal Nggih. dalam fikih itu. Namun ini tagawi itu otomatis sholatnya gagal, Nggih. tidak sah, dianggap ada sembahyang karena melakukan hal-hal yang merusak atau membatalkan sholat. Yang pian tanyakan ini tentang membaca ayat atau surah-surah pendek yang panjang adalah masuk dalam ranah sunnah sholat. Oh, berarti membaca surah. Sunnahnya aja. Oh, membaca surah setelah kita baca Al-Fatihah itu sunnah. Sunnah. Sunnah hukumnya. Itu pun membaca ayat itu setelah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua aja. 3 ke 4. Kada usah. Memang kada disuruh. Nggih. Nah, adapun kalau ingin diluaskan lagi penjelasannya, kita ambil satu ayat Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Nggih. Satu dalil itu, bacalah dulu bagi pemula katakanlah yang mudah-mudah dari ayat-ayat Quran. Kita ambil dalam kasus ini hendak sembahyang, ibadah Fatihah, hendak membaca surah. Nggih. Surah pendek kah, surah panjang kah, atau ayat kah? Kata artinya bila ayat itu kan berarti tidak harus lengkap satu surah full. Nggih. Ambil beberapa ayat tapi kada lengkap. Oh, itu berarti boleh aja itu, Ustaz. Boleh juga. Nah, bacalah ayat-ayat Quran yang mudah bagi kamu. Jadi Allah itu kada pernah membebani umatnya, membebani hambanya sebetulnya. Nggih. Sembahyang itu pun poin penting satu tadi, membaca surah atau ayat setelah surah Fatihah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau lebih detail sunnat hayat namanya. Sunnat nah pahalanya sedang-sedang saja, kada terlalu kanal. Oh, yang sedang-sedang aja. Ada kan nang tagana sunat ab'ad namanya. Kalau kita rincikan, insyaallah pada segmen berikutnya kita akan bahas detail pelan-pelan tentang bagaimana ibadah salat. Nggih. Nah, jadi itu sunnah aja. Hendak pian setelah Fatihah membaca surah kah? Membaca ayat aja kah? Atau kada membaca, kada berdosa. Nggih. Tapi bila membaca surah atau ayat dapat bonus pahala karena hukumnya sunat. Nggih. Nah, satu poin itu. Jadi jangan jadi beban pikiran pian. Mun kada bersurah kan aku bisa kada sah, kada sah aja. Jadi apa namanya itu? Kemudian membaca ayatnya pun cari ayat atau surah nang nyaman bagi pian, nang hafal,
nang jauh itu familiar kah? Nggih. Ya, jadi kaya bahari qul ya qul huwallah. Itu kira-kira sedunia ada hafal aja itu. Hafal lah pian lah, belok hafal lah kira-kira umam itu surah yang paling nyaman di mana-mana takuni ya kerancakan tuh andalan sudah itu. Qul ya qul huwallah. Nggih. Sampai ada orang nih makmum pacucuan jadi makmum cucu Nggih. komentar sebelum angkat takbir imam kai ini aja bila jadi imam ulun yakin kayak pian pasti ayatnya qul ya qul huwallah. Kenapa bertahun-tahun itu ayatnya atau maghrib subuh pokoknya ayatnya qul ya qul huwallah. Nggih. Siapa akan hafal kai ini bila sembahyang ayatnya pasti qul ya dan Qul huwallah. jadi apa aja kai belum tentu juga. Karena kalah. Kenapa kai ayat hanya kah? Kada cuy. Kenapa ayat apa yang pertama ayatnya qul huwallah, ayat kedua apa yang kedua ayatnya qul ya. Kita lihat sama aja. Jadi cari yang mudah. Nah, umpamanya kada hafal juga qul ya qul huwallah, apa napen hafal? Oh, hafal umpamanya surah Al-Kautsar nanti 3 ayat nah. Nggih. Handap bener, handapnya sudah. Masa kada hafal? Inna a'tainakal kautsar Washolli li rabbika wanhar. inna syani'aka. Hafal bener itu cari yang paling mudah, yang paling nyaman, yang familiar, yang pian hafal. Tuh. Nah, amun kada hafal juga ke handap itu kada hafal. Apa nabi bisa aja sudah. Nggih. Yasin. Sayatnya apa? Baca aja itu. Berarti habis Yasin, Allahu Akbar. Karena apa? Sudah mendapatkan pahala sunat dalam membaca ayat atau surah pendek tadi. Nggih. Karena sudah hukumnya. Kada jangan menjadi bawa pikiran bila kada ada ayat atau bila kada tutung ayatnya bisa sampai rusak kada. Sudah hajat. Nggih. Nah, tetapi bagi nang suaranya merdu qari, merdu kan suaranya, Nggih. apalagi beliau seorang hafiz penghafal Quran, tentunya ketika sembahyang secara khusus apakah kan terutama sembahyang malam, maghrib, isya dan subuh yang memang di situ dianjurkan sunnahnya imam itu banyaring, Nggih. dikeraskan suaranya Fatihah dan ayat surah tadi. Maka bagi imamnya qari, hafiz, dianjurkan untuk menambah bacaan ayatnya atau surah yang panjang sedikit. Nggih. Supaya makin kenal pahalanya. Makin kenal pahalanya lah. Kalau tadi minimal 1 huruf 10 pahala, bila dalam sembahyang pasti bodoh deh. Nggih. Yang itu minimal 1 huruf 100 pahalanya. Masya Allah. Kan? 100 pahalanya minimal tuh minimal. Kalau dalam sembahyang, apalagi imamnya suaranya merdu, hafal beberapa surah, hafal Quran pula. Nggih. Selain pahalanya ganal, inya juga mendapat pahala nah mendengar tersentuh hatinya, menikmati kesejukan, kelembutan tajwid macam-macamnya, itu pahala lain pula. Pahala tambahan lah. Syahdu jamaah, bahkan menjadi imam yang dirindukan. Mana bila segitu jadi imam, kenapa ayatnya luar biasa syahdunya, nyaman, sejuk meresap ke dalam jiwa. Nggih. Itu dianjurkan ayatnya yang agak panjang supaya pahalanya banyak, makmum pun juga senang, bahagia, rindu sembahyang itu. Cuma tadi bila kada hafal, kada ingat atau memang apa namanya itu entah ada apa belum lancar dah, tidak apa-apa, ayatnya baca seperlunya, sedapatnya, bahkan tanpa ayat pun kada berdosa. Sah aja sembahyangnya. Sah aja sudah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Amin. Jadi sah aja sembahyangnya walaupun tanpa baca ayat surah. Jadi kalau kada hafal lagi ya lanjutakan aja sembahyangnya. Yang penting jangan ampi sembahyang. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ialah